Oke, kita langsung mulai ke pembahasan soal nomor 1, uraian elektronika digital tahun 2025. Untuk soal nomor 1, kita disuruh menyederhanakan sum of product dari persamaan boolean ini. Oke, kita langsung aja kita uraikan terlebih dahulu persamaan yang ini. Lalu kita sederhanakan juga persamaan yang ini. Oke, sampai sini ada yang bisa kita sederhanakan lagi, yaitu ini kita sama dengan A. A dikaliin A B aksen. Ini kita bisa ubah jadi aksen tambah B aksen. Oke, selanjutnya kita kalikan. A dikaliin A aksen sama dengan 0. Jadi bisa kita coret. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Oke, untuk ini sama kita uraikan aksen tambah B aksen menggunakan teorema De Morgan. Kemudian kita sederhanakan dengan menguraikan kedua persamaan. Yang ini itu sama dengan 0, jadi bisa kita coret. Sehingga hasil akhirnya adalah A aksen B. Oke, selanjutnya kita bisa menyederhanakan variabel ini dengan ini menggunakan teorema absorpsi, yaitu X jika ditambahkan dengan XY sama dengan X. Oke, ini kita misalkan saja variabel A itu sebagai X dan variabel B sebagai Y, sehingga memenuhi persamaan ini. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi X, itu adalah A. Kemudian kita tulis ulang persamaan lainnya. Di sini kita mencari variabel sama yang bisa kita keluarkan. Variabel sama tersebut adalah A komplement. Ini terdapat di 3 persamaan. Oleh karena itu, kita gabungkan ketiga persamaan tersebut. Oke, di sini B dengan B itu sama saja kita bisa sederhanakan menjadi B. Jadi di sini kita coret B-nya sehingga hanya menyisakan 1B. Kita sekarang ingin menyederhanakan persamaan ini. Oke. Di sini A kita bisa gabungkan. Berarti jadi A tanda kurung 1 ditambah B aksen tambah aksen B C. Oke. Di sini 1 jika kita tambahkan ke variabel apapun itu, hasilnya pasti akan menjadi 1. Oke, berarti di sini karena sudah pasti hasilnya 1, maka jika 1 dikalikan suatu variabel, maka hasilnya adalah variabel itu sendiri, yaitu adalah A. Jadi, hasil akhirnya adalah A ditambah dengan A aksen B. Oke.
Sini kita bisa sederhanakan lagi. A ditambah A aksen B, yaitu menggunakan hukum absorpsi, tapi dengan bentuk yang berbeda. Bagaimana? Itu adalah menggunakan format seperti berikut. Itu adalah jika X, Y aksen ditambah dengan Y, maka hasil akhirnya adalah X tambah Y. Di sini, A kita bisa misalkan sebagai variabel Y, sedangkan A aksen sebagai variabel Y aksen. B di sini bertindak sebagai variabel X. Karena sudah terpenuhi sintaksnya, maka kita bisa langsung menyederhanakan. Itu adalah X tambah Y, di mana X adalah B, tambah Y-nya adalah A. Di sini kita tambahkan C. Kita akan mengelompokkan variabelnya, suatu variabel yang memiliki kesamaan. Di sini variabel yang sama adalah C. Di sini kita bisa keluarkan C-nya, jadi AB ditambah A tambah B. Oke. Di sini lagi-lagi kita menggunakan hukum absorpsi, yaitu kita aplikasikan kedua variabel ini, A sebagai X, sedangkan AB sebagai XY. Maka hasil akhirnya adalah X, itu adalah A. Di sini kita bisa langsung keluarkan saja semua variabelnya. Oke, menyederhanakan lebih lanjut persamaan berikut menggunakan suatu hukum, yaitu adalah hukum konsensus. Bagaimana hukum konsensus itu bekerja adalah jika kita menemukan suatu variabel, misalnya kita coba B, lalu di kelompok variabel lain itu terdapat komplemennya, yaitu misalnya kita bilang A aksen, kita kalikan dengan C. Di sini, variabel yang sama adalah A kan. Tapi, di satu sisi, A itu adalah versi bukan komplement, sedangkan kelompok variabel lain, A adalah komplement. Oke, jika sudah memenuhi persamaan ini, variabel lainnya, B dengan C, jika terdapat di suatu kelompok variabel terpisah dari dua ini, itu dianggap redundan. Sebagai contoh, AB ditambah A aksen, C ditambah BC. Di sini, B dan C memenuhi sintaks ini. Sehingga BC ini bisa dianggap redundan. Jadi kita bisa coret. Di hasil akhirnya adalah AB ditambah A aksen C. Oke, di sini kita coba kita cari terlebih dahulu variabel awal yang memiliki komplement ya. Di sini itu AC dengan A aksen B. Di sini A-nya kan bukan komplement. Di sini pakai komplement. Oleh karena itu kita dapat simpulkan variabel lain yang tersusun atas B dengan C itu kita bisa anggap redundan. Di sini ada, jadi kita bisa coret. Jadi hasil akhirnya adalah AC ditambah A aksen C aksen ditambah A aksen B. Jadi ini adalah hasil yang paling sederhananya. Oke, selanjutnya kita akan menggambar rangkaian logik dari hasil penyederhanaan yang sudah kita lakukan. Jadi sebagai recap aja, AC ditambah A aksen C aksen tambah A aksen B. Kira-kira seperti ini adalah rangkaian logiknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Di sini diminta suatu lampu tangga dikontrol dengan dua switch, yaitu adalah S1 dengan S2.
dengan kita melihat gambar, berarti lampunya akan menyala saat rangkaian yang dikendalikan oleh switch merupakan rangkaian tertutup kan. Oke, jadi switchnya antara kombinasinya S1 itu 1, S2-nya itu kosong, atau saat S1-nya adalah kosong, sedangkan S2-nya adalah 1. Sisanya lampu tidak menyala. Oke, di sini kita bisa buat tabel kebenarannya. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat sum of product-nya. Jadi di sini kita bisa buat, kita lihat persamaan yang menghasilkan output 1 itu adalah ini dan ini. Di sini berarti S1 aksen kita kalikan dengan S2 ditambah S1 kalikan S2 aksen. Oke, berikut kira-kira adalah rangkaian logiknya. Oke, selanjutnya nomor 3. Kita disuruh menyederhanakan persamaan boolean menggunakan keymap. Oke, di sini bentuknya adalah product of sum. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu tabel kebenarannya dalam bentuk product of sum. Oke, di sini bilangan-bilangan yang ingin kita include, yang ingin kita ikut sertakan adalah 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14 dengan don't care berupa 7 dan 15. Oke, di sini kita langsung saja lingkarin mana yang ingin kita ikut sertakan. Di sini 1 berarti ini untuk pengelompokan bilangannya. Oke, di sini adalah dalam bentuk, ingat, product of sum. Kemudian note lagi yang perlu diingat, dalam product of sum 0 itu berarti variabelnya A. Kalau 1 berarti adalah invertnya. Sedangkan kalau dalam SOP 0 itu berarti A komplement, sedangkan 1 berarti A biasa. Ini adalah hal yang perlu diingat. Oke, selanjutnya kita buat peta kernelnya. Di sini variabel yang dalam sumbu X dan Y masih dalam bentuk SOP, tapi bisa kita ubah selagi kita menghitung hasil akhirnya. Oke, jadi di sini pengelompokannya cukup sulit. Jadi kelompok pertama adalah ini. Kelompok kedua adalah ini. Kelompok ketiga adalah ini dan ini. Kemudian kelompok terakhir adalah ini dan ini. Oke, di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa yang vertikal, tengah vertikal ini tidak digunakan? Oke, karena jika kita menggunakan vertikal yang tengah ini, kita akan menambah variabel baru. Kita akan menambah kelompok variabel baru. Kalau misalnya kita tidak ikut sertakan, jumlah variabel yang kita dapat hanyalah 4. 4 dari mana? Itu adalah yang kelompok ungu, kelompok hijau, kelompok merah, dan kelompok biru tua. Oke, sedangkan jikalau kita mengikut sertakan kelompok variabel vertikal tengah, itu akan menambah kelompok variabel baru. Itu akan menjadi 5. Oke. Kemudian, note lagi, untuk sebagai pertimbangan, di sini semua variabel yang bernilai kosong itu sudah kita pakai. Artinya, sudah mendapat kelompok masing-masing. Oke. Oleh karena hal tersebut, kita ingin mendapat
jumlah kelompok yang paling sedikit yang bisa mengikutsertakan semua variabel bernilai 0. Sedangkan kalau kita pakai kelompok vertikal yang tengah, yang terdiri dari 2 don't care dan 2 nilai kosong, itu nilainya akan redundant. Karena semua nilai kosong sudah termasuk dalam kelompok. Oke, oleh karena itu kita tidak pakai outputnya. Lalu kita diminta untuk menggambar rangkaian logik menggunakan gerbang NOR saja dari penyederhanaan fungsi POS. Oke, sekarang kita coba membuat rangkaian logika dengan hanya menggunakan gerbang NOR. Pertama, kita lihat terlebih dahulu A komplement ditambah B. Di sini kita coba buat terlebih dahulu A komplement. Kita pakai rumus yang ini, berarti A NOR A. Jadi A komplement. Kemudian coba kita gabungkan dengan variabel B. Di sini adalah bentuk OR, berarti kita pakai yang ini. Nah, rumusnya adalah A NOR B. Di sini kita norkan terlebih dahulu A NOR B, kemudian kita norkan lagi dengan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kita ingin membuat variabel C aksen. Sama, kita kita norkan dengan dirinya sendiri. Lalu kita ingin jumlahkan dengan A komplement. Nah, caranya berarti kita gabungkan terlebih dahulu menggunakan NOR, lalu kita norkan lagi. Ini berarti jadi A komplement ditambah C komplement. Kemudian yang atas adalah A komplement ditambah B. Selanjutnya, kita buat D komplement. Sama, kita komplementkan, kita norkan dengan dirinya sendiri. Lalu kita ingin jumlahkan dengan variabel B. Di sini variabel B udah ada. Tahapnya kita norkan terlebih dahulu, lalu kita norkan lagi. Ini jadi B ditambah D aksen. Selanjutnya, yang terakhir adalah B ditambah C komplement. Di sini B udah ada. Lalu C komplement juga sudah ada. Pertama, kita komplement terlebih dahulu. Kita norkan terlebih dahulu. Lalu kita norkan lagi. Mendapat B ditambah C komplement. Oke, selanjutnya kita coba gabungkan dua kelompok variabel ini dan dua kelompok variabel ini. Berarti ini kan operasi AND. Kita coba lihat lagi rumusnya, berarti kita pakai yang ini. Pertama adalah A NOR A. Di sini kita misalkan A komplement ditambah B, kita misalkan sebagai variabel A. Sedangkan A komplement ditambah C komplement sebagai variabel B. Kan rumusnya A NOR A, berarti variabel A yang sudah kita misalkan, kita norkan dengan dirinya sendiri. Jadi di sini kita norkan dengan dirinya sendiri terlebih dahulu, sama sebagai variabel B-nya, kita norkan dengan dirinya lalu kita saling norkan. Oke. Sama seperti variabel sisanya, pertama kita norkan dengan dirinya terlebih dahulu, kita norkan juga, lalu baru kita gabungkan. Selanjutnya, berarti sama, kita norkan terlebih dahulu, lalu baru bisa kita gabungkan dengan NOR. Mendapat output. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir, kita disuruh menjelaskan cara kerja full adder. Yang pertama, diminta tabel kebenarannya. Oke, jadi di sini adalah
tabel kebenaran dari full adder. Di sini sebenarnya kerja full adder itu sama saja seperti penjumlahan biner. Oke, cara kerjanya gimana? Jadi kita misalkan A itu variabel input pertama, B sebagai variabel input kedua, Cin adalah carry yang masuk saat variabel A dan variabel B dijumlahkan. Kemudian sum itu adalah hasil penjumlahan variabel A dan B ditambah dengan carry in. Kemudian carry out adalah jumlah carry yang dihasilkan setelah penjumlahan dari kedua variabel tersebut. Oke, sebagai contoh, misalnya A itu 0, B-nya 0, carry in-nya itu 0. Berarti A ditambah B ditambah carry in-nya, berarti jumlahnya 0 kan, dengan carry out-nya juga 0. Kedua persamaan berikut. Tapi di sini carry out-nya itu belum disederhanakan. Ini adalah Karnaugh map dari sum dan carry out-nya full adder. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk carry out-nya bisa disederhanakan sebagai persamaan berikut. Oke, selanjutnya ini adalah contoh aplikasi dari rangkaian logik ya untuk sum dan carry out. Diminta untuk membuat 4 bit binary parallel adder semuanya menggunakan full adder. Oke. Sebagai konsep, kita misalkan kita punya dua bilangan yang ingin kita jumlahkan satu sama lain. Kita misalkan bilangan tersebut adalah A dan B. Untuk A itu terdiri dari 4 bit. Kita misalkan sebagai A3, A2, A1, dan A0. B juga sama. B3, B2, B1, dan B0. Di sini kita juga punya carry in. Oke, cara kerjanya gimana? Sama seperti penjumlahan biner, A0 kita jumlahkan dengan B0. Tapi ada carry in yang masuk. Di ketiga penjumlahan ini, kita sebut saja sebagai S0, yaitu adalah sum 0. Setelah dihasilkannya S0, carry out dari bilangan S0 tersebut, kita misalkan sebagai C0, akan masuk ke bilangan A1 dan B1. A1 dan B1 menghasilkan sum 1. Sum 1 menghasilkan carry out 1 yang akan masuk ke bilangan selanjutnya. Ini dijumlah, ini juga jumlah. Kemudian carry 1 ditambah A2 ditambah B2 menghasilkan S2. Menghasilkan lagi carry out 2. Carry out 2 akan masuk ke bilangan 3. A3 ditambah B3 ditambah carry out 2 menghasilkan bilangan S3. Di sini dari penjumlahan S3 tersebut, jikalau ada carry akan masuk ke bilangan selanjutnya. Yang di sini adalah 0 dan 0 karena tidak ada bilangan apa-apa. Di sini kita bisa tulis sebagai C3. Oleh karena itu, hasil akhirnya adalah bilangan ini. Jika C3-nya juga dipakai. Kalau misal carry out 3-nya ini nggak dipakai, berarti jawabannya hanya 4 bit. 4 buah full adder seperti berikut. FA berarti full adder. Berarti selanjutnya di sini ada carry in masuk terlebih dahulu. Setelah itu ketiga penjumlahan bilangan ini carry in A0, B0 menghasilkan S0. S0 kemudian
akan menghasilkan carry in ke bilangan A1, B1. Di sini, di bagian S0, sebelum ke bilangan A1, B1 masih carry out. Berarti di sini carry out 0. Kemudian selanjutnya dari bilangan A1, B1 menghasilkan S1. Carry out dari S1 menghasilkan carry out 1. Carry out 1 kemudian akan dijumlahkan ke bilangan A2 dan B2 sebagai carry in-nya. Kemudian ketiga penjumlahan dari A2, B2 dan carry in menghasilkan S2. S2 menghasilkan carry out 2 menjadi carry in untuk bilangan A3 dan B3. Kemudian A3 dan B3 menghasilkan S3. Kemudian selanjutnya ini akan menghasilkan carry out yang terakhir, yaitu adalah C3. Kira-kira seperti itu rangkaian logikanya. Tapi hasil akhirnya adalah ke 5 bilangan berikut jikalau carry out 3 juga dipakai.